4:44 pagi mulai datang. Namun Anissa masih terlelap di atas kasurnya. Raihan yang semalam tertidur di samping Anissa membuka matanya kala ponselnya berdering. Raihan mengambil ponselnya dan keluar dari kamar Anissa. "Di mana?" tanya Raihan. Pria itu mengaku bahwa keluarga paman Nona Anissa mempunyai hutang dengan jumlah banyak dan Nona Anissa sebagai tebusan untuk membayar hutang mereka tuan. Jelas Randy, sialan, brengsek, biadab sekali mereka. Ini gak bisa dibiarkan, ucap Raihan dengan penuh amarah. Jadi bagaimana tuan? Apa kita juga harus menghabisi mereka? Tanya Randy. Mereka harus mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Tapi tidak untuk sekarang. Saya yakin Anissa tidak akan setuju dengan ini. Walau bagaimanapun mereka masih keluarga Anissa, ujar Raihan. Lalu kita harus bagaimana tuan? Tanya Randy. Beri saja mereka sedikit pelajaran. Biar Anissa sendiri yang akan memutuskan balasan apa yang setimpal untuk mereka, ucap Raihan. Awalnya Raihan memang ingin membalas semua yang telah diperbuat oleh keluarga itu pada Anissa selama ini. Namun Raihan berubah pikiran. Dia ingin Anissa bangkit dan membalas rasa sakitnya sendiri pada keluarga itu. Raihan mematikan sambungan teleponnya dan kembali ke kamar Anissa. Saat Raihan masuk, Anissa sudah bangun. Namun yang membuat Raihan kaget adalah reaksi Anissa yang terlibat sangat ketakutan saat melihat Raihan masuk. "Jangan mendekat, jangan." Petik 2. "Jangan sentuh aku. Pergi kamu. Pergi. Jangan dekati aku. Jangan sentuh aku. Pergi. Pergi dari sini. Pergi. Kamu jahat. Kamu orang jahat. Pergi kamu." Anissa terus berteriak histeris saat Raihan mencoba mendekatinya. "Jangan takut. Ini saya Raihan. Saya temanmu. Bukan orang jahat," ucap Raihan dengan nada selembut mungkin. "Tidak. Pergi kamu. Kamu jahat. Kamu orang jahat. Pergi kamu." Anissa semakin histeris saat Raihan melangkah mendekatinya. "Anissa tenang. Saya bukan orang jahat. Kamu aman di sini. Tenang ya." Raihan terus berusaha menenangkan Anissa dengan suara selembut mungkin. Namun teriakan Anissa semakin histeris dan membuat Raihan harus mengalah. Raihan keluar dan menutup kembali pintu itu. "Tuan, ada apa dengan Nona? Apa yang terjadi?" tanya Biruni dengan langkah tergesa-gesa. Sepertinya dia depresi berat akibat kejadian semalam. Coba Bibi yang menemuinya. Siapa tahu Anissa gak takut sama Bibi, ujar Raihan. "Baik tuan, Bibi permisi masuk ke kamar Nona dulu," ucap Biruni. Raihan mengangguk. Kemudian mengambil ponsel di saku celananya untuk menghubungi Dr. Robert lagi. Tak lama setelah Raihan menghubungi dokter, dia tidak lagi mendengar jeritan dari kamar Anissa. Raihan penasaran dan mencoba untuk membuka pintu kamar itu dan melihat Anissa sangat tenang berada di pelukan Biruni. Biruni yang melihat bosnya ingin mendekat, langsung memberikan sebuah kode agar sang bos tidak mendekatinya. Raihan yang paham langsung mundur dan keluar dari kamar itu. Tak lupa dia pun menutup kembali pintu tersebut. Raihan bernafas lega saat melihat Anissa bisa ditenangkan oleh Biruni. Akhirnya Raihan turun ke bawah untuk menunggu Dr. Robert. Tak lama kemudian Dr. Robert datang bersamaan dengan turunnya Biruni dari kamar Anissa. "Bagaimana Anissa Bi?" tanya Raihan. "Dia sudah tenang dan sekarang sedang tidur tuan," jawab Biruni. "Syukurlah kalau begitu. Jadi dokter bisa memeriksa Anissa sekarang," ujar Raihan. Raihan, Dr. Robert dan juga Biruni naik ke atas menuju kamar Anissa. Benar saja, Anissa sedang tidur dengan lelapnya. Dr. Robert memeriksa Anissa dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan Anissa. Setelah diperiksa, sang dokter mengajak Raihan keluar dari kamar itu. Mereka duduk di ruang tamu dan mendengarkan hasil pemeriksaan dari Dr. Robert. Keadaannya jauh lebih baik dari semalam. Tapi, sebelumnya maaf tuan. Sepertinya mental Nona Anissa yang sedikit terganggu. Dia harus konsultasi sama psikolog agar mentalnya bisa diobati, tutur sang dokter. "Maksudmu, Anissa gila?" tanya Raihan. "Maaf tuan. Bukan gila tapi mentalnya yang sedikit terganggu. Mungkin ini terjadi karena sesuatu kejadian besar yang pernah menimpa Nona Anissa yang mengakibatkan mentalnya terganggu."
Apa kejadian yang semalam Tuan katakan itu adalah sesuatu yang besar, yang menakutkan atau membuat dia sangat syok melihatnya? Tanya sang dokter. Iya dok. Ada kejadian yang membuat dia begitu syok dan ketakutan. Jawab Raihan. Pantas saja, mungkin itu yang membuat jiwanya terganggu. Jadi saya sarankan bahwa dia ke psikolog saja. Saya ada teman dokter di bidang psikolog. Nanti saya akan kirim kontaknya pada Tuan Raihan agar Tun bisa konsultasi dengan beliau. Jelas sang dokter. Saya ingin dokter psikolog yang menangani Anissa dokter wanita. Karena saya rasa Anissa tidak akan mau bertemu dengan dokter pria jika dalam kondisi sadar. Karena saat melihat saya tadi, Anissa langsung histeris dan ketakutan dok, ujar Raihan. Tenang saja Tuan. Beliau dokter wanita, ujar sang dokter. Baiklah. Nanti biar saya coba konsultasi padanya, ucap Raihan. Ya sudah kalau begitu saya permisi dulu. Pamit sang dokter. Biruni mengantar dokter Robert sampai ke teras rumah. Sedangkan Raihan menghubungi asistennya. Di mana pria itu? Tanya Raihan. Di markas kita Tuan. Jawab Randy. Jemput saya. Kita ke sana. Titahnya. Baik Tuan. Ucap Randy. Tuan. Lebih baik Tuan sarapan dulu sebelum pergi bekerja. Ucap Biruni saat melihat Raihan tengah bersiap. Nanti saya. Pastikan saja Anissa makan yang banyak dan jangan lupa berikan dia obatnya. Hubungi saya jika terjadi sesuatu. Ujar Raihan sembari memberikan nomor ponselnya pada Biruni. Selama ini memang Raihan tidak pernah berkomunikasi dengan Biruni lewat ponselnya. Raihan rutin bertemu dengan mereka sebulan sekali untuk memberikan uang gajinya pada Biruni dan juga Mang Yono. Dikarenakan mereka tidak mempunyai rekening, Raihan mengecek Anissa di kamarnya sebelum pergi. Raihan melihat Anissa yang masih terlelap dalam tidurnya merasa lega. Raihan pun pergi bersama asistennya menuju tempat penyekapan Hendrik dan orang lain yang terlibat dalam kecelakaan adiknya. Raihan memang belum mengintrigasi orang yang menabrak adiknya sejak orang itu tertangkap. Dan hari ini, Raihan akan menemui mereka sekaligus. Bagaimana keadaan Nona Anissa Tuan? Tanya Randy. Mentalnya terganggu karena kejadian itu. Semua ini gara-gara keluarga brengsek itu. Jawab Raihan geram. Apa kamu sudah memberinya pelajaran? Tanya Raihan. Sudah Tuan. Ternyata paman Nona Anissa bekerja di salah satu proyek kita sebagai mandor. Dan saya sudah memecatnya. Jawab Randy. Hanya itu. Tanyanya lagi. Lihat Tuan. Bukankah Tuan bilang hanya sedikit pelajaran? Mereka orang-orang serakah jadi saya pikir dengan dipecatnya Pak Arya, mereka akan mengalami kesulitan. Sebenarnya yang jahat hanya bibi dan sepupunya Tuan. Untuk pamannya dia sering membela Anissa tapi tetap saja dia lebih takut pada istrinya. Randy menjelaskan dengan detail. Saya tidak peduli. Mereka tetap sudah memperlakukan Anissa dengan buruk. Dan saya tidak suka itu. Ucap Raihan. Perjalanan menuju tempat itu terbilang cukup jauh sehingga memakan waktu yang lama. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Di mana mereka? Tanya Raihan pada salah satu penjaga. Ada di ruangan terpisah Tuan. Jawab penjaga. Randy dan Raihan masuk ke dalam dan menemui orang yang sengaja menabrak adiknya. Bagaimana hidupmu selama di sini? Enak? Tanya Raihan dengan senyuman sinisnya. Kurang ngajar. Lepasin gue. Teriak orang itu saat melihat Raihan datang. Julio Ardi Purnama. Berusia 30 tahun. Mempunyai satu istri dan 2 anak. Sepertinya menarik jika membuat salah satu anakmu hilang. Beber Raihan di hadapan orang tersebut. Jangan berani lukai keluarga gue. Teriaknya. Kenapa? Bukankah Anda sudah dengan lancang mencelakai adik kesayangan saya? Nyawa harus dibayar nyawa. Raihan menekankan semua ucapannya. Dia mencengkram wajah pria bernama Julio tersebut dan menghempaskannya dengan kasar. Kamu tidak perlu memberitahu siapa yang memerintahkanmu. Karena tanpa saya bertanya padamu, saya sudah tahu semuanya. Ujar Raihan. Saya kasih 2 pilihan. Bekerja sama denganku atau menyerahkan nyawa salah satu keluargamu. Raihan menawarkan sebuah pilihan pada Julio. Pria itu semakin kesal pada Raihan. Jadi bagaimana?
Terima tawaranku atau salah satu dari keluargamu yang akan menanggung semua perbuatanmu. Tanya Raihan dengan santai. Sialan. Jangan pernah sakiti mereka, teriaknya. Jadi, kamu mau bekerja sama denganku? Tanya Raihan. Gak sudi. Gue bukan pengkhianat. Sampai kapanpun gue gak akan bekerja padamu. Ujar Julio. Baiklah. Jadi, kamu memilih menyerahkan nyawa salah satu keluargamu untukku, ucap Raihan. Jangan pernah sentuh mereka, ucap pria itu. Baiklah jika kamu tidak mau memilih salah satunya, ucap Raihan. Ren, hubungi Brian. Titah Raihan pada sang asisten. Baik tuan, ucap Randy. Randy pun segera menghubungi Brian. Tak lama kemudian Brian datang bersama beberapa anggota polisi. Gimana bro? Sepertinya kamu sudah bosan dengan pria ini, ujar Brian. Saya ingin dia dihukum seumur hidupnya. Jangan beri dia akses untuk bertemu ataupun berkomunikasi dengan siapapun, tanpa terkecuali, ujar Raihan. Baiklah. Itu kerjaan yang sangat gampang buatku, ujar Brian. Oh ya, bagaimana kabar princessku? Aku belum sempat menjenguknya, tanya Brian. Dia sudah di rumah. Saya ada satu orang lagi untuk kamu bawa. Tapi saya ingin memberinya pelajaran terlebih dahulu, ujar Raihan. Kamu lebih cocok jadi polisi daripada jadi pengusaha Ray, ucap Brian dengan menggelengkan kepalanya. Jangan banyak bicara, ikut denganku, titah Raihan. Mereka berjalan menuju ruangan lain yang tak jauh dari ruangan itu. Wah, Hendrik, kamu tahu Ray? Dia yang sedang kami cari beberapa minggu ini karena kasus penipuan. Dan ternyata kamu yang menangkapnya. Ini benar-benar hebat, ucap Brian dengan rasa kagum. Dia memang pria brengsek, ucap Raihan geram. Amarah Raihan kembali muncul saat melihat wajah pria itu yang membuatnya teringat dengan perbuatannya malam itu yang membuat mental Anissa terganggu. Akan saya kasih pelajaran sebelum kamu mendekam di dalam jeruji besi, ucapnya. Raihan mendekati Hendrik dan langsung memukul wajahnya berkali-kali. Setelah puas membuat Hendrik babak belur, Raihan memerintahkan Brian untuk membawanya ke kantor polisi. Bawa dia, jangan sampai lepas, ujar Raihan. Sebenarnya di sini siapa yang komandan? Aku atau kamu Ray? Kayak bawahanmu saja aku di sini, gerutu Brian. Kamu bilang apa? Tanya Raihan dengan tatapan tajam. Enggak, bercanda kok. Brian hanya menyengir melihat tatapan tajam yang Raihan layangkan. Tidak akan ada yang berani membuat masalah dengan Raihan termasuk kepala polisi sekalipun. Raihan dengan kekuasaannya bisa membuat siapapun hancur dalam sekejap. Jadi tak heran siapapun akan takut jika sudah bermasalah dengannya. Tetapi banyak juga yang memusuhi Raihan karena rasa irinya. Brian dan anggota polisi lainnya membawa dua orang itu ke kantor polisi untuk ditangani.